Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar Microsoft Excel, dan perkenalkan, nama saya Rosyan Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan membahas tab file. Tab file di sini dia berisi perintah seperti new, open, save, save as, print, share, export, close, account, dan option. Nah, di sini dia letaknya ada di sebelah file, dan yang kedua ada title bars, adalah judul atau nama dari workbook, di mana defaultnya bernama book 1 Microsoft Excel jika belum pernah disimpan sebelumnya. Dan yang ketiga ada quick access toolbar, merupakan customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti save, undo, dan redo, dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan. Cara menambahnya pada quick access toolbar adalah dengan mengklik ujung sebelah kanan toolbar, lalu pilih daftar perintah yang ingin ditambahkan. Selanjutnya ada menu bar, berisi menu terdiri dari home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, dan view. Dan ada lain juga sebenarnya. Kalau kita membuka menu table, dia akan keluar menu table dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada ribbon. Ribbon adalah grup dari tab menu bar yang di dalamnya terdapat comment button. Selanjutnya ada cell. Cell adalah tempat pertemuan antara baris atau rows dan kolom atau kolom. Dia merupakan petunjuk sel yang sedang aktif ketika diklik atau disorot. Dengan demikian, data baru dapat dimasukkan. Selanjutnya ada formula bar. Formula bar adalah baris rumus untuk menampilkan isi sel yang sedang aktif atau untuk menulis rumus perhitungan data. Selanjutnya ada name box. Name box ini adalah baris untuk menampilkan alamat sel yang sedang aktif. Misal A1 berarti sel yang sedang aktif berada di kolom A dan ada di baris 1. Name box juga dapat diganti namanya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kolom, adalah keterangan kolom yang bertuliskan A, B, C, D, dan seterusnya. Selanjutnya ada rows atau baris, adalah keterangan baris yang bertuliskan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada tab worksheet, adalah tab lembar kerja yang berguna untuk pindah ke lembar kerja lain atau sheet. Tetapi masih di dalam satu buku kerja atau workbook. Selanjutnya ada selanjutnya ada view button, adalah fitur untuk mengubah tampilan worksheet menjadi normal, page layout, dan page preview. Selanjutnya ada control zoom, merupakan fitur yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan worksheet secara cepat. Selanjutnya ada scroll bar, merupakan fitur yang digunakan untuk menggeser lembar kerja. Terdapat 2 scroll bar, yakni vertical scroll bar dan horizontal scroll bar. Scroll bar ya. Vertikal itu berarti atas dan bawah, atas ke bawah atau sebaliknya. Lalu horizontal itu kanan ke kiri atau sebaliknya. Yang terakhir ada status bar, menunjukkan status dari workbook. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sofian dari kelas 01 SKP 01 dari kelompok pertama. Saya ingin menjelaskan menambah border pada tabel. Border adalah garis berbentuk vertikal, horizontal, atau berupa bingkai di sekeliling sel atau range. Berikut kita akan membuat border seperti tampilan berikut ini. Langkah yang pertama, pilih sel AI, kemudian ketik, dan langkah kedua block range A1.2 B9, lalu pilih menu home, lalu pilih border, dan yang terakhir pilih all border,
maka akan hasilnya jadi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Septi Hanifan. Saya dari 01 SAKP 001. Saya akan menjelaskan cara membuat tabel format nilai mata uang. Pertama-tama, contohnya seperti tabel yang sudah saya buat seperti ini. Lalu, blok kolom yang sudah saya buat yang berada di sel C3 sampai C9. Lalu setelah itu, klik kanan pada mouse, pilih format cell, lalu pilih accounting. Setelah itu, angka atau nilai-nilai yang sudah saya buat pada tabel itu otomatis akan berubah menjadi format nilai mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anangga Mahadi Jaka Putra dengan NIM 241011250476. Saya dari kelas 01 SAKP 001. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang merge dan center. Merge dan center adalah salah satu fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel dan menempatkan teks di tengah centered dari hasil gabungan sel tersebut. Fitur ini sering digunakan untuk membuat judul tabel agar terlihat lebih rapi dan terpusat. Fungsi merge dan center. Yang pertama, menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Yang kedua, menempatkan teks di tengah atau horizontal center. Yang ketiga, meningkatkan tampilan estetika tabel atau dokumen Excel. Sekarang kita membahas cara menggunakan merge and center. Yang pertama, kita buka file Excel dulu. Yang kedua, blok atau pilih beberapa sel yang ingin digabung, misalnya A1 sampai D1. Yang ketiga, kita klik tab home di menu bar. Nah, yang keempat, di grup alignment, klik tombol merge and center. Dan kelima, teks pada sel kiri paling awal akan tetap dan diletakkan di tengah-tengah sel gabungan. Sekarang opsi lainnya di tombol merge. Yang pertama, merge dan center menggabungkan sel dan memusatkan teks. Yang kedua, merge across menggabungkan sel dalam setiap baris yang dipilih secara horizontal. Yang ketiga, merge curls menggabungkan sel tanpa memusatkan teks. Yang keempat, merge curls membatalkan penggabungan sel. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Dengan ini saya mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabril Habib Farinduri dari kelas 01 SAKP 001. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengatur ukuran dan posisi teks dalam sel atau range. Nah, yang pertama, cara mengatur ukuran teks. Nah, di sini saya sudah siapkan tabel seperti ini nih. Pertama, blok sel A1 sampai B9. Lalu pilih menu home, klik font size, lalu pilih ukuran. Maka hasilnya otomatis akan seperti ini. Nah, cara yang kedua untuk mengatur posisi teks. Blok sel A2 sampai B9. Lalu pilih menu home, klik align left untuk rata kiri. Maka hasilnya seperti berikut. Nah, sekian cara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dari kelas 01 SAKP 001. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi sum. Selain menghitung menggunakan rumus Excel, juga menyediakan fungsi-fungsi perhitungan yang mampu menghitung lebih cepat dan lebih mudah digunakan. Berikut saya akan menjelaskan contoh tabel yang sudah saya buat. Pertama,
Pada sel D3 ketiklah rumus B3 C3 lalu enter. Yang kedua, lalu copy rumus yang terdapat di D3 dengan menggunakan CTRL plus C pada keyboard seperti berikut. Masih dalam mengcopy, sorot sel D3 D9 lalu paste dengan menekan CTRL plus V. Salah satu itu pilih sel D10 dan ketikkan rumus sum D3 D9. Maka hasilnya seperti berikut. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmaluddin Akbar dari kelas 01 SAKP 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari nilai rata-rata dalam Excel. Untuk mencari nilai rata-rata dalam Excel, kita harus memasukkan rumus. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik average, lalu kurung buka. Setelah itu kita klik nama data siswa yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Kita sorot ke bawah. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Maka secara otomatis nilai rata-rata data siswa tersebut akan terisi. Untuk mencari nilai rata-rata lainnya, kita tinggal mengcopy saja dari rumus yang tadi kita buat. Caranya yaitu kita klik, setelah itu kita sorot ke arah kanan. Maka secara otomatis nilai rata-rata tersebut akan terisi. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.